Perubahan kecil selayaknya bisa dimulai dari diri kita sendiri, apalagi soal sampah. Tak heran jika banyak yang memulai gaya hidup ramah lingkungan. Salah satunya bisa menggunakan produk-produk yang dari daur ulang sampah. Memang itu we wanna help the community karena kita melihat startup itu rising up very quickly, cepat banget bertambahnya, cepat banget, bisa nggak terhitung lah gitu. Jadi memang kita curate beberapa tenants yang memang kita lihat kayaknya cukup oke. Kita bawa ke marketplace kali ini supaya mereka juga bisa lebih dikenal dengan komunitas yang ada. Kita ngelihat ceritanya sih, makanya kenapa temanya awal mula cerita. Kita mau lihat ceritanya, backgroundnya, what's the purpose of the business, kenapa mereka buat suatu produk atau kenapa mereka buat brand mereka atau company mereka, tujuannya apa, kemana gitu. Jadi kita melihat semua ceritanya. Jadi kita nggak spesifik harus kayak dari bentuknya apa, kategori apa, tapi kita campur. Yang penting ceritanya itu kita curate. Jadi di sini memang kebetulan menu kita adalah kita memakai bahan daur ulang plastik gitu, dan ada 2 tipe. Jadi kebetulan kita ada yang ini namanya Kana, dan ada juga model satu lagi namanya Kesara. Tapi dua-duanya memang dari recyclable plastik, cuman bahannya beda. Kita sendiri kenapa kita mulai dengan plastik daur ulang, karena memang kita awalnya punya mimpi untuk improve protecting the world, dan kebetulan memang waktu itu kita bertiga foundernya, dan tiga-tiganya memang kita visinya untuk mereduce pemakaian plastik. Jadi kita namanya THK. THK itu sebenarnya terinspirasi dari filosofi Bali Trihita Karana, makanya THK. Kita itu ngejual perhiasan yang terbuat dari perak dan semuanya handmade, benar-benar. Jadi ketika aku bilang handmade, dari scratch, dari benar-benar masih biji perak sampai jadi kawat tuh semua ditarik pakai tangan secara tradisional oleh perajin-perajin yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Nah, perak itu agak unik gitu, justru makin dia sering dipakai, warnanya akan semakin kinclong. Aku baru banget balik dari Kendari, kayak 4 hari yang lalu. Terus di sana proyeknya adalah kita merenovasi workshop mereka, rumah mereka, benar-benar buat mereka. Jadi kita pengen ngasih tahu nih, ternyata masih ada loh yang memperhatikan, masih ada yang mau, yuk balik lagi kerja perak, jangan malah jadi kuli bangunan. Bukan aku merendahkan ya, maksudnya kan ada yang bisa kita lestarikan gitu. Yuk kita mendingan kerjain sesuatu bareng-bareng, pasti ada. Di Jakarta juga masyarakat responnya luar biasa. Oh, jadi tujuannya pertama kali ke Concrete Space Fluid ini pertama kali kan saya suka tuh ngeliat barang-barang lokal ya, kayak di situ ada tas plastik, ada tempe gitu kan, bener-bener makanan tradisional gitu kan. Dan di sini juga rata-rata tempat di sini tuh mereka memperkerjakan orang-orang lokal juga. Bagus sih, barang-barangnya unik, terus ya buat iseng-iseng aja sih sebenarnya. Sesuatu yang baru gitu kan, jarang ada konsep-konsep seperti ini. Pemirsa, brand lokal di Indonesia saat ini semakin berkembang. Mereka tidak hanya mengedepankan kualitas dari produk-produknya, tapi juga cerita di balik produk-produk tersebut. Setelah ini, saya mau melihat instalasi laut yang terbuat dari sampah plastik. Untuk di acara ini kita bikin sebuah art installation yang namanya Plastic Ocean. Semua hal yang digunakan plastik menjadi ubur-ubur, misalnya ubur-ubur, jellyfish ya. Jadi ini plastik yang dilihat di sini semuanya itu 100% kita recycle, nggak ada yang baru. Jadi kita benar-benar ngumpulin selama waktu setengah tahun lebih lah. Karena jellyfish itu sesuatu yang sering disalah lihat oleh kura-kura. Jadi ada quote di belakang aku yang tulisannya, "We can tell the difference, but a turtle does not." Mereka mengira itu juga adalah ubur-ubur. Jadi mereka itu one of their staple diet adalah ubur-ubur. Mereka makan, nggak tahu itu plastik, dan akhirnya mereka mati. Dan akhirnya ujung-ujungnya ke kita, karena kita makan seafood. Apalagi buat marine country seperti Indonesia yang lumayan bergantungan dengan ya banyak hal yang dari laut. Sebenarnya semestinya lebih menyayangi, lebih responsibel lah paling nggak gitu.
Sampah merupakan salah satu masalah terbesar di dunia. Beruntung, anak-anak muda saat ini, anak milenial, masih peduli dengan lingkungannya. Salah satunya adalah dengan karya ini yang memanfaatkan sampah plastik. Nah, oleh karena itu, yuk kita mulai hari ini kurangi sampah.